Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak musola majelis masjid Abah Padi jemaah. Sejumlah saya berdoa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Mushola Nur Jannah, Masjid Nur Jannah beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama yang mamah, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, dan terlebih khusus kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah. Kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Semoga yang terkumpul pada malam hari ini, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi sakit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya. Amin. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya. Amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun doa-doaku yang suaminya sudah meninggal, semoga mendapatkan suami baru. Amin. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kembali saya perkenalkan, mungkin kemarin ini sudah ada yang kenal, karena jamaahnya sekarang lebih banyak, kemungkinan banyak lebih jamaah baru daripada kemarin di Masjid Ikhwanul Muslimin atau Mushola Rasyid. Maka pada hari ini yang mulia ini, kita di Sumatera Barat ini kedatangan guru saya, Dr. Bukhari Muslim, SAG, SHMH, MSc. Beliau dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Bayangkan, dari Nusa Tenggara Timur sampai ke Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah beliau lama di Sumatera Barat. Kenapa? Karena beliau menjadi rangsaman doa. Istrinya kurang awak. Maka insya Allah wajah kurang sama doa anjie. Anjie, kalau model mereka aku nak dua itu tidak mungkin ya. Dan oleh karena itu beliau ini dakwahnya bukan saja di Sumatera Barat, bukan saja di Indonesia. Dakwah beliau itu sampai ke Prancis, sampai ke Australia, sampai ke Jerman. Maka pada malam hari ini kita ambil keberkahan sebanyak-banyaknya. Tanyo sebanyak-banyaknya, aja ditanya istrinya nak. Tanyo ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita tanya sebanyak-banyaknya malam hari ini, karena ini malam hari ini terakhir di Kampung Jual. Hari Senin beliau sudah balik ke Jakarta. Maka selama saya mengiringi beliau, kita antarkan beliau ke Bukit Tinggi, ke Agam, ke Solo, ke Alan Panjang. Alhamdulillah masyarakat kita luar biasa antusiasnya, dan oleh karena itu kita ambil keberkahan pada malam hari ini. Beko yang nggak tahu, atau misalnya beliau sedang ceramah lalu ada kata-kata dia tanya langsung, ada ditunggu selesai ceramah. Kok beko kok sampai beko jam 8 lewat atau jam 8 kurang. Insya Allah kan ini bahan untuk sholat asar, karena kajian majelis ilmu ini insya Allah ini adalah taman-taman surganya Allah. Semoga kelak nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kepada Buya Dr. Bukhari Muslim, SAG, SHMH, MSc, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amanana
والسلام على المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang sangat menghormati pengurus Masjid Nurul Jannah. Nurul Jannah. Nurul Jannah surga. Dan segenap pengurus masjid atau mushola yang di sekitar. Dan alhamdulillah malam ini malam yang kedua saya hadir di masjid ini. Masjid mana, Bu? Ya. Kedua kalinya, karena pertama waktu itu hujan lagi, tapi alhamdulillah orangnya. Ini kalau belum ceramah ada cerita berarti ceramahnya 5 jam. Kalau sebenarnya yang kalau tidak aku pulang. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur tiada henti, bersyukur tiada akhir, bersyukur tiada ujung, karena memang hidup kita alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Segala puji bagi Allah. Terima kasih untuk Allah atas semua keadaan dan nikmat, atas semua situasi dan amal. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, hidayah Allah, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga bersampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Nabi, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang sempurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai umatnya insya Allah istiqomah dalam mencontoh dan meneladani beliau dalam segenap aspek kehidupan kita. Amin. Ya Allah. Bapak-bapak, Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah, bicara tentang agama ini adalah agama yang sempurna. Karena memang Allah sendiri sudah langsung mengumumkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pengumuman ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, dan haji itu juga menjadi perpisahan. Karena setelah haji bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau pun kembali dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu dikenal dengan nama haji wada, haji perpisahan. Maka perpisahan karena itulah haji terakhir dan pertama dan terakhir. Nabi itu 2 kali umroh, sekali haji. Ada yang menyebut 4 kali. Jadi secara khusus katakan 4 kali umroh dan 1 kali haji. Haji itu mengandung pesan yang luar biasa, pesan istimewa. Karena pesan beliau dalam pidato ketika berhaji itu, beliau menyeru secara universal. Menyerunya bukan hanya yang haji pada ketika itu, bukan hanya kepada kaum muslimin, bukan hanya kepada orang beriman, bukan hanya orang Arab, tetapi semua umat manusia. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai sekalian manusia, bahwa kalian semua diciptakan dari anak keturunan Nabi Adam. Jadi awal keturunan Nabi juga, Bu. Ya, Bu. Ya, keturunan Nabi Adam. Tapi keturunan berapa pokoknya keturunan Nabi Adam AS. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Kita semua ini anak cucu Adam, sudah dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan pun Allah mengumumkan, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Kebayangkan kalau ternyata hidup awak penumpang sekali. Kira-kira apa Pak? Kalau Allah menciptakan lubang hidung awak kate, tentu kalau hujan sengsara setengah mati. Tapi alhamdulillah dari lubangnya Allah. Kesempurnaan
dan beberapa ayat yang lain yang menunjukkan bahwa begitu utuh, begitu lengkap Allah menciptakan kita sebagai makhluknya. Apalagi di ini adalah sempurna, amat sangat sempurna. Ada unsur yang paling utama adalah unsur akidah yang menopang tegaknya keberadaan kita selaku Abdullah, hamba Allah, yang menunjang fungsi kita sebagai Khalifahullah fil ardh. Masya Allah, itu mulia sekali. Diciptakan sebagai hamba Allah saja sudah mulia luar biasa. Apalagi Allah memberi wewenang, Allah memberi fungsi khusus bahwa manusia, kita umat manusia ini, apalagi umat Rasulullah SAW, umat yang terakhir ini, umat Nabi terakhir ini, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu peran yang luar biasa, namanya peran kekhalifahan. Ini yang fil ardi khalifah. Waktu itu unsur yang kemudian melakukan protes sama Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika mereka protes sama Allah, makhluk yang ditunjukkan oleh Allah protes, kenapa engkau menunda menciptakan makhluk baru, spesies baru, ciptaan baru, yang mana ciptaan itu besok akan terjadi pertumpahan darah gara-gara tanah sejengkal, gara-gara tanah semeter bercakap, gara-gara urusan warisan yang itu pun masih lebih banyak utang daripada warisannya, ribut, bahkan sampai merupakan darah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tak tahu. Allah yang Maha Tahu itu menyiapkan lengkap perangkatnya, menyiapkan lengkap bagian-bagian yang kita perlukan dalam hidup, sampai kepada hal yang mungkin tak terpikir dalam hidup, hal yang mungkin awak tak pernah membayangkan. Karena Allah punya rancangan yang luar biasa, Allah punya desain yang dahsyat, Allah punya skenario yang enak. Maka kita sebagai hambanya, kita sebagai khalifahnya, kita sebagai makhluk ciptaannya, jangan sampai ayat tadi yang dibaca oleh anak kita itu belum tuntas ujungnya. Kenapa? Karena ada ayat yang disebut dalam Al-Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah bahwa maut itu akhir kehidupan kita, itu menjemput kita kemana saja. Mau sembunyi dimanapun dulu, justru malah makin sembunyi makin cepat matinya. Kemana awak pergi? Awak pindah dari Padang, dari Galodo, dari gempa, dari tsunami, pindah ke apa? Pindah ke Aceh Bukit. Ternyata gunung meletus. Pindah ke tengah kota, ternyata banjir. Pindah ke mana? Ainal mafar. Kalla la wazar. Kenapa ini? Tidak ada tempat. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Hanya kepada Allah lah, hanya kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, penyedia semuanya, kita tempat kembali. Di luar tidak bisa. Apakah Allah tidak semenang kita? Allah itu Masya Allah maha kalau boleh disebut, Allah itu amat sangat demokratis. Saking demokratisnya, makhluk ciptaannya yang tadinya taat, yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya menyembah Allah dengan sempurna, ternyata apa? Akhirnya minta izin sama Allah untuk boleh ditempatkan di neraka. Siapa itu? Setan. Setan itu disebutkan oleh Al-Quran bukan dari kalangan malaikat. Setan itu kana minal jin. Dia dari unsur yang tak terlihat, jin, unsur yang tak nampak, unsur yang tersembunyi. Dia sampai minta izin sama Allah. Kenapa kan minta izin sama Allah untuk tetap? Gak apa-apa diusir dari surga, gak apa-apa dimasukkan ke neraka, tapi apa mintanya? Adilni ila yaumi ba'athun. Ya Allah, agian dua tempo, agian dua waktu sampai hari kiamat nanti. Untuk apa
ughwiyannahum ajma'in, ambo celakakan hamba-hamba semua. Illa minhum ibadatul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka unsur yang paling kokoh, unsur yang paling kuat untuk supaya fondasi kita semakin kokoh, fondasi kita semakin kuat adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kalau secara bahasa, kalau jadi di Quran, Allah menceritakan wa fil an'ami la'ibrah mustiqun min butuniha min baini fardin wa dalil labanan khalisan wa dalil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Pernah minum susu? Tak pernah minum susu? Minum kopi? Oh, banyak minum susu ya. Ya, aja minum susu ya, Bu. Apa Pak? Rajin minum susu. Kalau susu itu dari makan uang. Sapi, kalau susu sapi. Kalau susu kambing? Hah? Nah, ya Bu ya. Masya Allah, Allah menggambarkan dengan begitu detail, Allah menggambarkan dengan begitu rinci, dan dari sana kita akan melihat apa makna ikhlas. Apa kata Allah? Wa fil an'ami la'ibrah, dan pada binatang ternak, pada kambing yang susu. Kalau tawa, kambing tawa itu susunya mahal. Kalau segini itu mungkin bisa 500.000 susunya. Mahal, Pak. Kalau itu punya kambing, namanya kambing tawa. Kambing tawa itu mahal. 1 ekor kambing aja dia bisa sampai 10-15 juta. Susunya segini aja bisa 500 sampai 1 juta harganya. Kalau susu sapi, ya pasti keluar dari sapi. Tapi dari mana keluarnya? Min butuniha, dari perutnya. Bagian yang mana? Min baini fad wa dami. Keluarnya susu itu antara fad itu kotoran, PAI, kotoran. Wa dami, min baini fad, antara kotoran, wa dami, dan darah. Jadi susu itu ternyata Allah beritahu kepada kita, Allah jelaskan dengan rinci sebagai pelajaran besar, sebagai pelajaran berharga untuk hidup kita, untuk keseharian kita, untuk pergerakan kehidupan kita, usaha hidup kita, baik mau usaha dakwah, usaha perjuangan, usaha menjaga harkat dan martabat kemanusiaan sekalipun, semuanya tetap punya nilai penting. Dan nilai penting itulah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tiadalah kami perintahkan, kata Allah, kami perintahkan kepada hamba-hamba kami, kepada makhluk ciptaan kami yang bernama manusia, untuk beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang benar, dengan usaha yang sempurna, yang maksimal. Karena itu yang menurutnya. Kalau nggak ikhlas, maka nggak ada benar. Dan ikhlas tidak mungkin terjadi. Ikhlas tidak mungkin tumbuh dalam hati kita. Ikhlas tidak mungkin mempengaruhi jiwa dan perasaan kita, mempengaruhi aliran darah, kecuali akidahnya benar, imannya betul, keyakinannya utuh. La ilaha illallah. Jadi omong kosong kalau orang nggak beriman, nggak ikhlas. Oh, saya ikhlas kok enggak? Justru ikhlas itu semakin disambut, semakin nggak ikhlas. Makanya suruh ikhlas, ada nggak kata ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya apa? Surah Al-Ikhlas. Sebutannya Al-Ikhlas, tapi tak ada satu kata pun, tak ada potongan kata pun yang seakan kata dengan ikhlas.
Karena ikhlas itu paling dasar. Jadi omong kosong. Orang di luar Islam mengatakan kami ikhlas, bohong. Karena Allah sudah mengumumkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Omong kosong. Tidak akan pernah, tidak akan mungkin, tidak akan bisa orang Yahudi, orang Nasrani itu senang sama kita, suka sama kita. Omong kosong. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita terjebak kepada pola mereka. Hati-hati. Maka di mana saja, kalau apalagi masjid baru, saya harus sampaikan, masjid itu dibangun untuk mengokohkan akidah, menguatkan syariat. Jangan dibangun melunakkan, melembekkan akidah dan membuat kita jauh dari syariat. Apa contohnya? Maaf sekali lagi, mohon maaf. Di Masjidil Haram, Masjidil Haram itu orang yang datang ditaat. Tapi coba tengok, Bapak yang sudah pergi umroh, sudah pergi haji, coba tengok, ada nggak di Masjidil Haram fasilitasnya pipis itu tangga diri untuk laki-laki? Ada Pak? Dan kenapa? Karena itu membuat kita jauh dari syariat. Ini masjid, bangun masjid gayanya kayak bioskop. Dibuat sampai pipinya tangga. Tidak keluar, ini semua bergeser. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Pasti kotor semua. Geser dulu kan? Belum cuci, belum tahan, belum menyelesaikan urusan, sudah kena najis. Gimana kita berharap ibadah kita benar, ibadah kita maksimal, ibadah kita diterima oleh Allah, kalau ternyata jalan kita untuk melakukan ibadah itu jauh dari aturan Allah? Tidak mungkin. Makanya dulu Buya Hamka rahimahullah di Masjid Al-Azhar di Jakarta itu, beliau menyuruh pasang paku banyak, ditambah orang meletakkan baju, meletakkan celana. Karena maaf, waktu itu banyak pekerja yang di Blok M dan sekitarnya, di Bayan sekitarnya. Kalau mau datang sholat itu maaf, mereka buka dalaman, gantung. Karena takut apa? Mungkin tadi istinjanya belum beres, toharohnya belum sempurna, tetesan airnya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memberitahukan kepada kita, beliau mendengar ada orang disiksa di dalam kubur. Kenapa? Karena ternyata bukan karena puasanya yang kurang, bukan karena zakatnya nggak pas, bukan karena hajinya nggak tuntas, tetapi apa? Ternyata istinjanya nggak beres. Ternyata mencuci waktu buang airnya nggak sempurna. Sehingga dalam, coba lihat semua buku fikih pasti awal apa? Bab yang pertama namanya Babut Toharah. Semua buku fikih, semua kitab fikih itu cerita yang paling pertama adalah cerita tentang toharo, bersuci, tentang membersihkan unsur-unsur yang lekat dengan tubuh kita. Kalau unsur jiwa kita, unsur iman kita, pembersih apa? Ikhlas. Ikhlas bisa diukur. Seperti tadi yang dikatakan oleh Allah, seperti air susu yang keluar dari mana? Min baini farthin wa damin, antara kotoran dan darah. Tapi apa yang keluar? Labanan khalisan, susu yang ikhlas, susu yang jernih, susu yang putih bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, tidak ada darah sedikit. Makanya sa'ilat lisyarbi, menyegarkan, menyehatkan buat siapapun yang meminumnya. Wah, kalau pandai minum susu, masya Allah, apalagi susunya dikasih es lagi, hari panas lagi, ya Allah, nikmat luar biasa. Seger langsung. Kenapa? Karena kita meminum sesuatu yang jernih, yang bersih, yang murni, yang segar dan menyegarkan. Beramal pun demikian. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah puas batin kita, puas jiwa kita, puas hati kita, puas perasaan kita. Kenapa? Karena kita ridho, Allah pun ridho. Maka salah satu zikir yang selalu kita baca, raditu billahi rabba wa bi Muhammad
Muhammadin rasulah wa bil islami dina wa bil muslimina ikhwana. Aku rela Allah Tuhan, Muhammad Nabi dan Rasul, Islam agamaku, kaum muslimin saudara. Ya betul. Kaum muslimin sebagai saudara kita. Jadi jangan gara-gara pemilu baca kau sampai nanti. Jadi gara-gara pilihan politik menyebabkan awak saudara lain. Tidak mau sholat di masjid, kenapa di masjid orangnya nyoblos ke si A, aku pilih si B. Besok kan bapak mau pemilu kan, orang Sumatera Barat besok pemilu lagi, apa namanya PSU, pemilu pemungutan suara ulang. Pilih lagi 4 orang untuk duduk di Senayan, untuk duduk di Jakarta sebagai perwakilan Sumatera Barat. Maka pilih mesti orang yang amanah, pilih orang yang jadeh, pilih orang yang jelas punya komitmen, jelas punya kontribusi. Jangan cuma dilihat fotonya yang cantik, jangan cuma dilihat fotonya yang ganteng. Foto bisa memicu hawa. Kalau dipoto kan ganteng, ada juga yang kecewakan dari foto cakap, pas lihat aslinya, ini bentuknya foto gagah. Fotonya bisa menipu. Kenapa? Karena bisa diedit, bisa dipoles. Yang tadinya banyak, ini apa namanya? Apa namanya kalau udah kena? Jerawat. Banyak bekas-bekas jerawat yang belum selesai, tapi dipoto, masya Allah mulusnya. Gigi sudah banyak lubangnya, bahkan ompong, tapi demi kepentingan foto dipasang gigi palsu. Karena ketawanya lebar, aslinya palsunya terbuka, aslinya nampak. Lepas itu yang palsu, aslinya nampak. Akhirnya apa? Sudah tertawa senyum, ternyata yang palsunya jatuh. Allah sudah sedemikian rupa. Ibu-ibu sudah dikasih alis yang bagus, nggak usah dikasih pensil lagi bu. Kenapa? Nanti kena hujan repot. Nyamuk nempel di sini salah, gosok akhirnya apa? Belang. Gak usah. Sudah dikasih Allah bagus itu dipelihara itu disyukuri. Insya Allah sudah cantik di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita mukhlishina lahud-din, kita ikhlas dalam beragama, ikhlas kita beribadah. Akhirnya menguatkan. Setelah itu apa? Allah berikan syariat itu apa? Jadi pagar. Allah berikan aturannya. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Tidak ada satupun aturan, tidak ada satupun ketentuan, tidak ada satupun hukum, tidak ada satupun syariat dalam kita beragama ini yang bikin susah awak, yang bikin awak gak pede jadi orang Islam, gak bangga jadi orang Islam. Kenapa? Karena syariat itu melengkapi keyakinan awak, syariat itu menguatkan keimanan awak, syariat itu meneguhkan tauhid awak. La ilaha illallah itu semakin kokoh, semakin kuat, sehingga apapun yang kita bangun di atasnya, apapun yang kita munculkan di atasnya, mau berapa lantai pun, mau berapa tingkat pun, insya Allah akan indah. Jadi membangun diri tidak seperti membangun rumah sakit. Ya rumah sakit. Gak ada orang yang mau lalu ke rumah sakit kecuali orang sakit. Kecuali satu rumah sakit di Indonesia yang lalu di sini orang sehat dan pura-pura sakit, sekurang-kurangnya sakit jiwa. Di mana? Rumah sakit Salemba. Sebelahnya itu ada rutan. Penghuninya itu para koruptor di Indonesia. Supaya dia merasa nyaman, enak, tenang, dia pura-pura sakit atau membeli jatah tinggal di dalam rumah sakit yang dalamnya seperti rumah. Anak istrinya boleh datang, pegawainya boleh tiba di situ, orang-orang suruhan boleh ngawalin. Nah, itu namanya yang sakit. Tapi yang mana sakit? Hatinya yang sakit, jiwanya yang sakit, pikirannya yang sakit, bukan fisiknya. Jadi kalau bangun, jangan seperti rumah sakit. Mau kayak apapun modernnya, mau kayak apapun canggihnya rumah sakit, tetap isinya orang sakit. Dan orang sehat mau tinggal di sana.
Dokter nggak tinggal juga, cuma kerja di sana. Perawat nggak tinggal di sana, dia cuma merawat orang di sana. Dan pekerja-pekerja di sana, dia nggak mau tinggal di sana, tapi karena dia kerja di sana, dia temui orang yang memang sakit yang layak tinggal di sini. Tapi membangun iman kita seperti masjid. Masjid walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun belum selesai, kita masuk ke dalamnya itu tenang, tentram, adem. Walaupun belum sempurna bangunnya, adem, tenang. Seperti apa? Seperti ikan di air, tenang. Tapi kalau orang munafik di masjid seperti apa? Seperti burung dalam sarang. Tiap sebentar terbang, tiap sebentar terbang. Coba dibuka sedikit, langsung hilang. Gak tenang di masjid. Tapi kalau orang yang tinggal di masjid, orang baik di masjid, orang soleh di masjid, dia tenang. Mau panas kayak apapun dalam masjid, dia tenang. Kenapa? Karena masjid rumahnya Allah. Masjid itu baitullah. Masjid itu tempat kita bersujud, kita rukuk, kita beribadah, kita mengagum, kita munajat, kita mohon, kita doa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid itu harus jadi prioritas. Kalau kita pada selesai, besok di akhirat ditanya, Bapak kalau mengenal selesai bisa ini. Bapak kalau mengenal, kita punya perhatian, keseriusan, kesungguhan. Ya, kalau punya kemampuan manusia begini, ya perbaiki. Dalamnya kita perbaiki, dalam kita buat yang bagus sekian seindah mungkin, supaya apa? Siapapun berada di dalamnya nyaman. Baru sudah ketiga apa? Muamalah. Kalau ibadah, unsur ibadah, unsur syariat yang mengatur kita dengan aturan. Namanya ibadah itu al-aslu fil ibadah haram. Asal hukumnya ibadah itu haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ibadah itu tidak sama awak, tidak suka awak, tidak terserah awak, tidak. Harus sesuai dengan aturan. Jangan mentang-mentang baru dapat piti banyak, maka sholat maghrib ini dia banyak piti. Alhamdulillah warga Masjid Nurul Jannah mendapatkan banyak bonus karena itu sholat maghrib kita hari ini jadi 5 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Tetap 3 rakaat. Mau 5 rakaat tambah ba'diyah 2 rakaat. Mau tambah lagi 7 rakaat tambah kalau ada kesempatan untuk qobliyah. Karena qobliyah maghrib itu namanya ghairul muakkadah, sholat sunnah yang tidak terlalu dikuatkan. Bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, "Shollu qoblal maghrib liman syaa." Sholatlah qobliyah maghrib bagi siapa yang mau. Jadi kalau adzan, dan sudah adzan masih belum qomat, boleh sholat. Tapi kalau sudah qomat, boleh sholat lagi. Nah, sholatnya tidak ada lagi sholat kalau sudah muadzin mengumandangkan qomat. Dan mengumandangkan qomat perintah siapa? Perintah imam. Yang minta qomat itu imam. Yang minta qomat itu orang yang siap jadi imam. Jangan diam. Karena kita kan aturnya taruh di jam. Jamnya itu hanya buat menguatkan, hanya buat kita berjaga-jaga. Tapi sebenarnya yang menyuruh qomat itu imam. Jadi kalau imam itu kan sudah melangkah ke depan karena siap qomat. Dia kiri kanan, ada orang sholat sunnah qomat. Itu benar. Karena kalau salah-salah, kalau biasa ada yang jadi imam nggak apa-apa. Kalau semua maghrib itu agak susah, Bu. Kalau orang semua ternyata tidak pernah jadi imam atau di rumahnya modalnya cuma pulbu, kan susah. Udah apa ya? Akhirnya apa? Pernah terjadi satu masjid saling dorong. Akhirnya apa? Sholat jamaah kagak jadi. Karena nggak mau jadi imam. Akan syariat datang, fikih ada mengatur ibadah kita supaya apa? Sesuai dengan aturan. Dan aturan itu dirancang, didesain oleh Allah lewat Rasulnya, kemudian diterjemahkan para ulama kepada kita. Jadi jangan saja karena kita yang benar, orang lain salah. Jangan sampai. Atau kita yang paling benar, orang lain salah semua. Enggak. Yang kita tahu, yang kita yakin benar, alhamdulillah. Yang kita belum tahu, boleh jadi kita belum tahu, ternyata orang lain lebih tahu. Orang tahu lain sudah tahu. Maka kalau ada perbedaan, yang paling kita kedepankan apa?
persaudaraannya. Baru muamalat. Kalau muamalat hukumnya aturannya beda. Aturannya apa? Al aslu fil muamalat al ibahah. Semua dalam urusan muamalat itu boleh. Yang namanya bukan ibadah, yang namanya bukan sholat, puasa, zakat, haji, maka unsur awalnya, faktor utamanya semua yang boleh, kecuali yang dilarang. Semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Jadi kalau jual beli, berbisnis, bermuamalah dengan siapa, semuanya boleh. Maka kita boleh bermuamalah dengan orang muslim, kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, tapi aturan-aturan dalam muamalah harus tetap kita jaga. Harus tetap kita jaga. Maka coba di Quran. Di Quran itu yang mengatur paling rinci adalah soal muamalah, bukan soal ibadah, apalagi ibadah makhluk. Dalam Al-Quran disuruh kita sholat, tapi bagaimana cara sholatnya? Tidak ada. Tapi Rasulullah SAW yang memberi contoh, Rasulullah SAW yang menunjukkan, Rasulullah SAW yang membenarkan, Rasulullah SAW yang memberikan contoh. Tidak ada aturan. Sholat ada, suruh sholat. Sholat 5 waktu disebutkan namanya: subuh, fajar, zuhur, maghrib, asar, maghrib, dan isya. Disebutkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang beriman, ditentukan waktunya. Ada jadwalnya. Ini bukan sembarangan. Pernah ada orang awak intelektual di Jakarta nyosong kecenok, dia pun tak ada rincian suruh sholat begini, sholat 5 waktu apa, nggak ada tuh. Yang ada suruh sholat aja. Ini terserah. Kalau ada sampai ada pemahaman orang itu sholat, daripada nanti sibuk gak bisa sholat, kerja gak bisa sholat, dari subuh sholatnya langsung 12 rakaat. Gak bisa. Bahkan Allah tahu kita nanti dulu sibuk, asar sibuk, maghrib sudah capek, isya sudah ngantuk, sholat aja dari subuh. Tapi justru Allah paling tahu subuh itu tidak usah banyak-banyak Anda. Kenapa? Kita belum buat dosa, kita belum bikin salah, cukup dibuka 2 rakaat. Bahkan kalau kita melakukan 2 rakaat qabliyah, nilainya luar biasa. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Cukup berapa? Tapi kenapa duhur? Pada saat kita sibuk, pada saat banyak pekerjaan, banyak ganti, banyak yang mau dibuat, banyak yang mau didatangi, banyak yang mau dikerjakan, tapi sholatnya malah 4 rakaat. Bahkan qobliyahnya pun 4. Qobliyah itu sunnah muakkadahnya. Sholat rawatibnya itu 4 rakaat qobliyah. 2 masna. 2 rakaat sudah ada, 2 rakaat. Sholat lagi 2 rakaat. Jadi 4 rakaat qobliyah itu 4 rakaat dulu dan 2 rakaat sesudah. Jadi kalau dihitung sholat wajib dan sholat rawatibnya 10 rakaat. Kenapa 10 rakaat? Karena jarak antara subuh sampai zuhur sudah banyak janji yang terucap, sudah banyak langkah yang kita lakukan, sudah banyak tangan bergerak, sudah banyak mata melihat, sudah banyak kuping mendengar. Mungkin banyak di antaranya membuat kita berdosa, membuat kita bersangka dengan saudara, membuat kita salah ucap, bahkan caci maki, fitnah, dan umpatan serta perbuatan-perbuatan. Maka harus tradisi dengan dulu 4 rakaat minimal, bisa ditambah qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Sampai-sampai Allah memberikan jaminan siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib yang beriringan dengan sholat wajib, subuh qobliyah 2 rakaat, zuhur 4 rakaat qobliyah, 2 rakaat sesudah, maghrib 2 rakaat sesudah, isya 2 rakaat sesudah, totalnya 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan khusus buatnya istana di surga. Tapi begitu muamalah, Allah buka lebar-lebar. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Maka dalam bermuamalah, prinsip yang utama awal tahu. Seperti ibarat Allah membuka lapangan lebar, lapangan lawe, lapangan luas, kemudian Allah mengatakan silakan bermainlah di lapangan ini, tapi di pojok ini jangan. Tapi orang kita yang namanya manusia, setannya banyak, gangguannya banyak, jebakannya banyak, justru ramai-ramai mencari apa di pojok itu.
Bakau dilarang oleh Allah. Bakau nggak boleh main di sini. Simpulah orang berfoto itu, padahal lapangannya leweh, sampingnya luas. Inilah hatinya kita. Kita sibuk dengan sesuatu yang pada yang dilarang itu cuma sedikit. Yang dibolehkan itu banyak. Yang disuruh kita berkreasi itu silakan. Kalau dalam ibadah nggak boleh berkreasi. Sholat itu rukun Allahu Akbar ke depan. Nggak bisa Allahu Akbar ke belakang kayak kalian. Namun sudah ada aturannya, sudah ada syariatnya, sudah ada ketentuan. Tapi dalam muamalah, dalam berjual beli, dalam kita melakukan transaksi dibolehkan apapun kecuali yang dilarang. Maka para ulama membuat aturan, membuat kesimpulan dari ayat Allah, dari hadis Nabi, dari praktek beliau, praktek para sahabat, praktek salafus saleh, disimpulkan minimal kalau awak bermuamalah jangan sampai waktu maghrib. Maka tidak boleh maghrib abu-abu antara siang dan malam. Banyak yang menjadi. Karena itu para ulama menyimpulkan dengan satu kata, satu singkatan namanya maghrib atau maghrib. Apa itu maghrib? Yang pertama M. M itu artinya apa? Dalam bermuamalah tidak boleh ada unsur maksiat. Tidak boleh ada unsur maksiat. Kan yang penting suka sama suka. Boleh dong orang bikin. Misalnya di mana? Di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu ada orang menyediakan tempat. Dia tidak peduli yang datang itu apakah pasangan sah, apakah suami istri apa bukan, tidak peduli dia. Yang penting yang disediakan tempat, orang boleh lalu di sini, yang penting bayar. Terserah, kan boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena di situ rata-rata orang datang ke sana itu bermaksiat. Nggak mungkin orang suami istri datang sembunyi-sembunyi. Apalagi nggak mau tunjukkan KTP, apalagi mau dia tunjukkan surat nikah. Surat nikah boleh jadi tidak ada. Kenapa? Karena mungkin istri kedua ketiga KTP yang lalu disuruh suratnya. Tapi kini alhamdulillah pemerintah kita sudah menyiapkan supaya anak dari istri kedua ketiga KTP itu tetap sah sebagai penduduk Indonesia. Anak tidak berdosa, yang salah orang tuanya. Maka kartu keluarga bagi istri kedua ketiga, bukan saya minta, saya suruh supaya bapak-bapak sini istri kedua ketiga. Ya Bu ya, jangan salah paham. Maksudnya apa? Anak yang lain itu nggak boleh tidak terurus, nggak boleh nggak bisa masuk sekolah gara-gara apa? Administrasinya nggak ada, karena akte kelahirannya nggak ada, kakak keluar surat keluarganya nggak ada, nggak boleh ada. Maka dimudahkan semuanya. Bukan apa? Supaya apa? Anak tidak boleh terabaikan haknya. Orang tuanya sangat biasa, harus diluruskan. Tapi anak tidak boleh menanggung beban dosa salah orang tua. Nggak boleh. Akan dimudahkan fasilitasnya, diberikan aturan, tapi tetap ketat. Supaya apa? Boleh orang sembarangan. Nah, maksiat maupun memberi untung tidak boleh. Namanya maksiat tetap maksiat, tidak boleh. Mau dibikin transaksi kayak apapun, model kayak manapun, tetap namanya maksiat, tidak boleh. Yang kedua namanya A atau aniaya. Handphone awak barangkali jatuh dalam air, jatuh di bak mandi, tapi di awal mau jual, awal sampai ke handphone mogok, jangan dipakai. Padahal 3 kali jatuh di bak mandi. Itu namanya aniaya. Awak tahu bikin susah orang membeli, tapi awak membiarkannya. Supaya apa? Orang beli, dia udah beli aja. Karena kita udah capek mau perbaiki, nggak boleh, aniaya. Kemudian yang ketiga, G itu gharar. Gharar itu seperti beli kucing dalam karung. Bunyi, bunyi dia. Tapi kucing ini kucing apa? Kucing Rusia, kucing hutan, apa kucing rumah? Kucing tutul. Nah, jangan kucing golong. Harus jelas. Nggak boleh ya, nggak jelas. Jadi namanya transaksi, namanya jual beli itu harus jelas. Apa yang kita jual, apa yang dibeli. Nggak bisa. Oh, kita beli, kita menjual sesuatu yang belum menjadi milik kita. Punya orang misalnya. Atau kita transaksi, sekarang dia diramai, misalnya transaksi ambil. Nggak jamin ambilnya. Ada apa yang nggak ambilnya? Tapi orang sudah jual beli. Itu namanya koron. Jangan bisa nggak boleh. Menguntungkan kenapa? Nilainya, nilai emas kan naik terus. Misalnya kita beli dengan harga
dan ala naqdin. Jadi dua sapi itu jelas, nggak bisa. Pokoknya bapak, sapi kami itu begini bentuknya, sekian kilo, bla bla, nggak bisa. Harus jelas ada sapi. Kalau perlu dilihat. Lalu beda kalau kita berkurban, serahkan ke panitia. Kalau sudah diserahkan ke panitia, awal ada satu lagi. Dan sudah diserahkan ke panitia awal satu loh. Bahkan dia, jadi sapinya sudah ini, nggak usah. Kenapa? Karena ada yang mengurusnya. Apalagi kalau kita transaksi dengan orang yang sudah dikenal, sehingga transaksi berjalan dengan baik. Itu oke. Yang keempat, kalau namanya alatnya, medianya, sarananya, sesuatu yang diperjualbelikan itu haram, tidak boleh. Maka tidak boleh orang jual beli narkoba, tidak boleh jual beli minuman keras, tidak boleh jual beli barang-barang haram. Walaupun zatnya halal, tapi cara mendatangkannya, cara mendapatkannya halal, tidak boleh dijual beli. Halal tidak boleh dijual beli. Misalnya barang selundupan, haram apa halal? Barang selundupan haram apa halal? Haram. Karena melanggar aturan. Aturan itu bukan hanya aturan Al-Quran, bukan hanya aturan hari. Al-Quran pemerintah itu melanggar aturan. Lampu merah ada nggak di Quran? Lampu merah. Secara sebutan namanya lampu merah, isyarat. Lampu isyarat itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Tapi kenapa lampu merah kita berhenti? Karena semua orang sudah sepakat bahwa yang namanya merah itu berhenti. Kalau kuning itu hati-hati. Kalau hijau baru boleh. Semua orang sepakat. Perintahnya di Quran ada nggak? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah akad-akadmu. Akad apa? Lampu merah berhenti itu akad. Awal ada satu waktu orang punya kesempatan lagi, awal ada satu, tapi awal hidup dalam lingkungan yang sudah ditetapkan aturannya. Walaupun awal ada tanda tangan, walaupun awal ada itu, kenapa? Karena aturan itu sudah umum. Kalau ada tanda S kemudian digaris, namanya apa? Dilarang stop. Tanda P digaris, namanya dilarang. Tanda belok ke kiri tapi dicoret, artinya nggak boleh belok. Itu namanya akad. Walaupun awal ada satu menandatangani, tapi karena sudah menjadi aturan umum, sebagai orang beriman kita diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji, ikutlah aturan, dan boleh seorang. Kemudian R yang pertama namanya riswah. Apa itu riswah? Sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok sama. Ibu dia dapat pilih orang yang tidak jadi, itu namanya sogok. Besok ibu punya pilihan si A, tapi karena nanti malam ada yang datang mau pilih, bawa dolar, bawa rupiah, ibu besok nyoblos yang kasih pilih. Akhirnya apa? Begitu orang sudah ditunjuk, ternyata tidak bisa berapa, tidak bisa mengerjakan menjalankan amanah dengan benar. Maka yang berdosa bukan hanya orang yang memilih, awal yang memilih pun ikut. Ya bu, jangan bu, jangan, lah jangan pulang. Sekali ya, ini lagi. Itu riswah. Riswah itu sogok menjauh dalam semua perkara. Kalau ibu anak ibu masuk pegawai negeri, ibu bayar. Ibu misalnya anak mau masuk polisi, ibu bayar 300 juta supaya anak ibu jadi polisi, maka selama anak diterima, ibu diterima, bergaji sampai nanti pensiun, gajinya haram. Tapi kalau anak ibu udah polisi, tidak pindah-pindah, tidak naik pakai. Kenapa? Karena dia suka tidak mau menurut atasannya. Misalnya atasan suruh ambil setoran di sana, atasan suruh itu kasih tahu pengurus ini, pengusaha ini, ambil peti, ambil ini, dia nggak mau, kemudian dia nggak naik pangkat, maka boleh supaya naik pangkat dia, maka kita boleh. Itu apa namanya? Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki menyebutnya dengan apa? Itu namanya intimidasi, bukan sogok.
Kenapa? Karena untuk mengambil haknya. Kalau tadi belum masuk, belum haknya. Karena semua orang punya peluang yang sama. Kenapa yang diterima yang bayar? Maka itu dapat kita mengambil yang belum tentu hak kita. Kalau orang sudah lulus, sudah pegang jadi pegawai, gak naik pangkat, harus kena detok supaya bisa naik pangkat, harus kena ini baru bisa pindah tempat dan sebagainya, maka itu urusannya beda. Urusannya beda, bukan soto. Abang harus KTP, lama mana KTP itu kalau tidak ada KTP, lama mana? Apalagi sekarang kan belangko susah. Kan belangko, awak sekarang KTP kita kan bisa dibikin di mana saja. Kalau kita nggak ada PT, lama. Kalau alasan belangko tidak ada, alasan ini banyak alasannya. Tapi begitu dia ada PT 100.000, langsung tidak ada soalnya. Nah, itu namanya apa? Mengambil hak orang yang berdosa, yang ambil uang. Yang terakhir namanya riba. Ini berat. Karena riba itu dosa yang paling ketek dari riba, maaf, seperti seorang menzinahi ibunya di depan Ka'bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW suka dikasih hadiah karena Nabi tidak boleh sedekah. Nabi dan keluarganya tidak boleh terima sedekah. Nabi itu dikasih hadiah. Satu waktu ada orang datang memberikan hadiah, karena biasanya setiap panen dia kasih hadiah ke Nabi. Tapi satu waktu dia datang, hadiahnya beda. Biasanya kasih korma yang biasa. Tiba-tiba dia datang satu waktu bawa korma yang lebih bagus, lebih rancak, lebih bersih, lebih kenyal, lebih tebal dagingnya. Nabi tanya, Pak, kok beda kormanya seperti biasa? Apakah punya toko baru? Kata beliau, ya Rasulullah, tadi aku mampir ke pasar. Korma aku yang biasa itu yang 10 kilo, aku tukar jadinya 7 kilo. Kata Nabi apa? Daka riba, itu riba. Baku riba, karena sama-sama korma. Korma yang biasa ditukar dengan korma yang lebih baik dengan jumlah yang lebih sedikit, makanya namanya riba. Gimana caranya supaya tidak riba? Jual dulu korma yang biasa. Misalnya korma biasa itu 10 kilo dijual, hasilnya dibeli korma yang lebih bagus mungkin cuma 5 kilo atau 7 kilo. Itu sah, namanya jual beli. Tapi yang pertama tadi kenapa kok riba? Karena sama kormanya ditukar saja, nggak ada jual beli di situ. Sedangkan Allah SWT sudah mengumumkan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang kafir dulu mengatakan innamal bai' mithlu riba. Sama sedong. Jual beli itu sama dengan riba, sama itu. Bunga sama dengan apa riba? Bunga sama dengan syariah, sama itu. Kenapa? Karena itu kadang-kadang syariah itu lebih mahal. Misalnya kata Al-Quran apa? Lah in Allah halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka ini kita katakan. Tadi waktu kami beramal di inspektorat ada pertanyaan soal apa? Kalau dijawab banyak soal gadai menggadai dengan hitungan aneh, ya kan? Ya, gadai sawah, gadai tanah, gadai rumah, dengan apa hitungan aneh. Padahal yang diajak PT bukan aneh, nggak boleh. Kalau diajak PT, baliknya PT, nggak boleh lebih, karena namanya gadai, namanya pinjam dengan jaminan. Kalau mamabiahnya aneh, dia kok dikembalikan aneh, walaupun harganya naik. Kenapa? Karena yang dikembalikan seperti yang diperoleh. Harga naik bukan urusan, kenapa? Itu risiko. Tapi lah dia putih dengan hitungan aneh. Kan ada contoh tuh, dia dipulangkan dapat lo sawah yang menjadi jaminan ternyata dikelola oleh yang punya aneh. Boleh tak? Tidak. Orang punya motor diletakkan di awal, pinjam uangnya, gadai. Kemudian awal di motornya pakai gojek, dapat hasil, boleh tak? Tidak boleh. Diatur Islam sedemikian rupa supaya apa? Yang kita makan halal, yang kita minum halal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Innallaha yaqbalu min du'ain", dari doa hamba-hambanya ghafil lahin, orang yang lalai lagi main-main. Apa lalainya? Karena unsur-unsur yang mendekati pada lakukan itu tidak sempurna. Dia lalai dari hukumnya, dia lalai dari aturannya, dia lalai dari perhatiannya. Apa?
kaifa yustajaba doa? Bagaimana mungkin Allah menerima doanya? Mat'amu haram, yang dimakan haram, masyrabu haram, yang diminum haram, malbasu haram, yang dipakai haram. Kenapa itu haram? Karena hasilnya dari tata cara yang haram, dari produk yang haram, dari jual beli yang haram, dari transaksi yang haram. Maka yang dipakai haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, maka doa kita tidak diterima. Karena satu suap saja yang kita makan haram. Kata Nabi SAW, doa kita hampir puluhan ditolak oleh Allah. Inna lillahi wa inna. Itu satu suap. Bagaimana kalau satu piring? Bagaimana kalau bertambah? Tentu akan lebih berat lagi. Mudah-mudahan kita semua berikan oleh Allah kekuatan menjaga iman kita, menentukan keyakinan kita, menjalankan syariat agama yang dengan sebaik-baiknya, dan menjaga amaliyah kita, muamalah kita juga dengan sebaik-baiknya berdasarkan petunjuk Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Bodoh, tambah tak dalam hati tidak tu, lamu bernama. Tapi insya Allah, samu ko ambo tak pernah memberi pantun. Tapi malam ko ada khusus pantun untuk bodoh. Dia kan orami ke masa dia, ko guru pantun aku jadi anak. Sirak warnanya buat cimako, tumbuh manjala di samak-samak. Pantun panuti dari aku, salam rindu untuk ama-ama. Nak dua pantun seiring, buang alang ingok di barat, upuak di bali samudra dada. Satiuk kabayang senyum ama-ama, karupuak dimakan rasul cubada. Sana